selamat sore belum ya? Selamat sore rekan-rekan sekalian. Perkenalkan kami dari tim Rumah Sakit FMC. Kita akan sharing knowledge bareng-bareng hari ini mengenai bantuan hidup dasar dan beberapa pertolongan pertama yang diberikan kepada kecelakaan kerja, gitu ya. Kita akan mulai dari materi yang pertama terlebih dahulu, BHD atau bantuan hidup dasar. Sebenarnya kalau di luar negeri bantuan hidup dasar ini sudah diberikan dari anak-anak usia SD, karena kita nggak pernah tahu di jalan mungkin lagi makan bakso atau apa terjadi henti jantung, henti nafas. Jadi penting untuk semua orang bisa melakukan deteksi dini terhadap hal tersebut. Lebih bagus lagi kalau bisa melakukan pertolongan pertama. Next, jadi bantuan hidup dasar itu pada dasarnya adalah sebelumnya. Ya. Bantuan hidup dasar itu sebenarnya meliputi dua hal. Yang pertama sirkulasi pernafasan, yang kedua adalah sirkulasi jantung. Paling gampang untuk melihat seseorang bernafas atau tidak, kita lihat gerakan dinding dadanya. Apakah dadanya mengembang atau mengempis? Kalau mengembang saja tapi tidak mengempis, pasti tidak bernafas. Karena bernafas itu memasukkan oksigen dan mengeluarkan CO2. Ya, jadi kalau hanya oksigennya saja yang masuk, tapi CO2-nya tidak bisa keluar, ada sumbatan. Ya, bisa terjadi karena misalnya keseluk permen, bisa ya, jadi bisa masuk tapi tidak bisa keluar. Kalau tidak bisa keluar, lama-lama drive nafas atau rangsangan untuk bernafasnya juga akan berhenti. Yang kedua adalah sirkulasi jantung. Sirkulasi jantung gak usah susah-susah. Yang paling gampang adalah raba nadi paling besar dan di luar. Ada banyak nadi besar tapi susah untuk meraba. Jadi yang paling gampang Bapak Ibu boleh deteksi di bagian leher, kiri atau kanan boleh, di sini. Ya, jadi dari tulang ini, dari kelenjar ini, kira-kira 1 atau 2 jari di pinggirnya. Rabanya gini ya. Salah Pak. Salah tangannya. Makanya diperhatiin ya Pak, tangannya begini ya. Salah. Coba Pak dipraktekkan ke temannya aja yang di sebelah. Kalau Bapak tangannya sebelah situ, berarti Bapak rabanya dari sini. Salah, itu terlalu tinggi, terlalu tinggi. Coba dicari. Nah, tuh. Ada nggak? Kalau sudah ada, penting untuk tahu apakah nadinya kuat atau tidak. Kalau terlambat pasti kuat. Nah, penting juga untuk tahu seberapa cepat nadinya. Kalau terlalu cepat nggak boleh, terlalu lambat juga nggak boleh. Ada yang tahu kira-kira berapa cepat nadi normal? 1 menit? Sekitar 80. Yang 70 sampai 80 masih oke. 90 boleh. Kalau lebih dari 100 warning ya. Karena kalau terlalu cepat bekerja, yang terjadi jantungnya akan kelelahan, akan segera terjadi henti jantung, terutama pada pasien-pasien yang memang sudah tidak sadar. Ya, jadi 2 komponen itu aja. Yang pertama henti jantung, yang kedua henti nafas. Nah, penolong yang pertama kali melihat korban yang harus melakukan bantuan hidup dasar. Penolong pertama itu tidak harus dokter, perawat atau paramedis ya. Jadi Bapak Ibu sekalian juga bisa menjadi penolong pertama yang diharapkan mampu melakukan bantuan hidup dasar. Next. Nah, kenapa sih penting untuk setiap orang mengerti ini? Karena kalau terjadi orang tidak sadar, henti jantung, henti nafas, jika Bapak Ibu sekalian bisa melakukannya atau bisa menemukan dan menolong
selamat gitu. Jadi harus cepat tapi juga tepat gitu ya. Next. Oke, ini tadi sudah ya, henti nafas dan juga henti jantung. Tadi kalau henti nafas kita pakai namanya look, feel, dan move. Look, lihat apakah dadanya mengembang atau enggak. Pak siapa namanya Pak? Pak Molek ya? Ya. Pak Molek dari tadi dadanya mengembang dan mengempis ya, berarti bernafas. Kalau bisa saja nggak terlihat dadanya mengembang atau mengempis, mungkin karena bajunya terlalu tebal, orangnya kurus, jadi nggak kelihatan. Ya, bisa dilakukan cara yang kedua, feel. Jadi cara feel-nya adalah karena bagian yang paling sensitif adalah area sini, boleh didekatkan ke area hidung dan mulut untuk merasakan apakah ada hembusan udara yang masuk dan keluar. Ya, kemudian move itu ya tadi, look dan move dijadikan satu. Caranya melihat dinding dadanya apakah bergerak atau tidak. Biasanya dilakukan secara simultan karena tadi itu kan harapannya kurang dari 1 menit sudah bisa terdeteksi. Berarti kita harap untuk mendeteksi itu hanya butuh waktu 7 detik. Matanya lihat ke arah dada, matanya lihat ke arah dada, kemudian telinga dan lehernya didekatkan ke hidung dan mulut. Ya, jadi pada saat melakukan deteksi apakah orang tersebut henti nafas atau tidak, matanya lihat ke arah dada, bagian leher dan telinga merasakan apakah ada hembusan nafas atau tidak. Tidak boleh lebih dari 5 sampai 10 detik. Idealnya 7 detik. Ya, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau tidak bernafas terjadi henti nafas. Ya. Kalau henti jantung juga demikian. Nanti caranya, kalau Bapak Ibu di sisi kanan, yang dicek leher yang sebelah sana. Ya, jadi kalau begini nyebrang, tangannya nyebrang. Kalau begini kagok, nanti takut bias yang teraba adalah nadi kita sendiri, karena di sini kan juga ada pembuluh darah kecil. Jadi yang diraba adalah bagian sebelah sini, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau tidak ada denyut jantung selama 7 detik, maka masuk ke dalam kategori henti jantung. Next. Oke. Jika terjadi fungsi peredaran darah, maka terjadi yang namanya henti jantung. Bila terjadi gangguan fungsi pernapasan, terjadi yang namanya henti nafas. Henti jantung dan henti nafas bisa saling berkorelasi dan menyebabkan satu sama lainnya. Jadi yang tadi saya bilang, kalau misalnya tidak bernafas lama-lama, ya bisa terjadi henti jantung juga. Gitu. Ya, next. Nah, komponen bantuan hidup dasar itu hanya 3. Yang pertama compression, yang kedua airway, yang ketiga breathing. Kita bahas satu-satu ya. Compression itu adalah melakukan pompa jantung. Nah, untuk melakukan pompa jantung, yang pertama kita berdiri. Yang pertama ini ya, yang pasti kita sudah melakukan identifikasi bahwa ini terjadi yang namanya henti jantung. Mungkin yang di belakang boleh mengisi yang di depan dulu. Jadi sini. Gak apa-apa, maju aja. Karena nanti kan kita akan praktek satu-satu. Boleh maju. Maju aja. Ibu silakan tuh, mungkin di situ kalau mau, biar jangan gelap-gelapan. Nah, ayo kelas-kelas maju juga. Oke. Jadi yang pertama kita akan posisinya seperti ini. Duduknya harus nyaman. Kakinya penting untuk yang pertama penolongnya harus lebih gemuk dari saya, biasanya akan lebih lebar karena pahanya kan lebih besar. Ya, kakinya dibuka selebar bahu, kemudian jangan terlalu jauh dari korbannya. Ukuran
saya sih Asian fitted ya, jadi ukuran orang Asia perempuan biasanya jaraknya kurang lebih 1 jengkal dengan pasien. Kalau bule kan mereka lebih tinggi, biasanya agak jauh karena kalau terlalu dekat nanti posisinya akan nggak nyaman. Kalau saya nggak pakai mic kedengeran ya. Ya. Kemudian tangannya locking, tangan yang berat, yang lebih dominan adanya di atas. Yang tangan dominan adanya di atas. Sebelumnya kalau Bapak Ibu menggunakan cincin atau menggunakan jam tangan atau menggunakan gelang yang kira-kira mengganggu boleh dilepas. Dan kalian kan akan melakukan pijat di daerah dada. Kalau pakai cincin terlalu besar, tanpa cincin saja tindakan ini bisa menimbulkan yang namanya patah tulang dada. Jadi kalau dengan aksesoris, kemungkinan patah tulang dada akan semakin besar. Yang kedua, akan banyak intervensi. Aduh, gatel, buka dulu. Jadi kita kan mau memancing aktivitas listrik jantungnya. Kalau bapak-bapak yang mungkin ahli di bidang stroke itu kan harus terus-menerus untuk dipicu, sama dengan jantung. Jadi kalau kita berhenti, tadinya udah mau nyambung aliran listrik jantungnya jadi stop lagi. Kita nggak mau itu ya. Jadi harus terus-menerus. Tangan yang dominan adanya di atas. Kemudian peletakannya heel of the hand, puncak ini boleh tarik garis lurus antara kedua puting susu, kemudian 1 atau 2 jari di bawahnya. Jadi di bagian tengah 1 atau 2 jari di bawah puting susu. Jadi tidak terlalu ke bawah sini, tidak terlalu ke atas juga. Jadi di sini, ya. Ada pertanyaan di perusahaan lain, Dok, kalau perempuan gimana? Ya singkirkan dulu kan, kemungkinan itu melakukan saja. Ya kan ini nyawa ya, jadi kemungkinan aduh nanti tersentuh atau apa, ini kan nyawa, jadi lakukan saja ya, seperti ini. Terus posisi bahu berada pada satu garis lurus dengan tangan. Tujuannya apa? Supaya Bapak Ibu tidak gampang lelah ya. Kemudian matanya melihat ke pasiennya. Karena apa? Kalau tiba-tiba dia batuk atau tiba-tiba dia bernafas, Bapak Ibu harus segera stop. Ya. Seperti ini, kemudian matanya melihat ke bawah, kemudian kecepatannya 100 sampai 120 kali per menit. Jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat. Kedalamannya kurang lebih 2 inci. Jadi cukup dalam ya, 2 sampai 2,5 inci. Tapi jangan terlalu dalam. Makanya posisinya harus pas di tengah. Kalau terlalu kanan atau terlalu kiri, apa yang paling mungkin terjadi? Patah. Yang kedua apa? Pompa jantungnya tidak maksimal. Ya, jadi kecepatannya kurang lebih begini. Kalau misalnya sadar diri aja, oh saya ngomongnya cepet dong. Kalau ngomongnya cepet boleh dibantu 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010. Kalau kira-kira udah terbiasa, boleh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Boleh lihat kesamaan saya sama masnya. Yang bergerak adalah berat badannya, ya. Yang bergerak berat badannya. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bukan begini. Ya, kalau begini apa? Baru 1 siklus udah kelelahan. Nanti dilakukan berapa kali? 30 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 30. Seharusnya kalau tidak pandemi atau ini keluarga dekat Bapak Ibu sekalian, boleh langsung dilanjutkan dengan pemberian nafas ya. Jadi setelah 30 pemberian nafas 2 kali. Pemberian nafas komponennya 2. Yang pertama airway, jalan nafas. Untuk bisa memastikan apa yang kita berikan masuk, pertama yang harus dilakukan, kepalanya ditengadahkan, dagunya diangkat. Untuk mengangkat dagu, Bapak Ibu boleh pegang dagunya masing-masing. Ada bagian yang keras, ada bagian yang lembek. Yang bagian yang diangkat adalah bagian yang keras. Karena apa yang terjadi
terjadi jika yang ditekan adalah bagian yang lunak, lidahnya yang terdorong ke belakang. Yang terjadi bukannya membuka jalan nafas, Bapak Ibu, menutup jalan nafas. Jadi mau dipompa sebanyak apapun ke dalam mulutnya, ataupun nanti diberi oksigen dengan pompa, yang terjadi oksigennya nggak masuk, keluar lagi lewat hidungnya. Jadi pertama head tilt, chin lift, hidungnya dipencet, kemudian berikan nafas buatan 2 kali berjarak 1 detik, ya. Tarik nafas, berikan lagi. Segera lakukan kompresi tulang, ya. Sampai kapan dok? Ini harus dilakukan 30 banding 2 5 kali, ya. 30 banding 2 30 kompresi 2 kali pemberian nafas, 30 kompresi 2 kali pemberian nafas sampai 5 kali, baru boleh stop dan melakukan pengecekan ulang. Kecuali ada tanda-tanda pasiennya bangun. Tanda-tanda pasiennya bangun bisa batuk, bisa mengerang, atau bisa apa yang paling sering muntah, ya. Yang paling sering muntah. Jadi kalau ada tanda-tanda pasien jarang banget langsung tangannya bergerak, itu jarang, karena energinya yang dipakai pertama adalah untuk paru-paru atau organ vital. Jadi luar biasa Tuhan menciptakan bahwa kalau dia henti jantung, henti nafas, organ yang pertama kali diberi suplai adalah otak dan paru-paru. Jadi biasanya jarang tangannya langsung bergerak gitu, makanya matanya melihatnya ke arah dada, ya, ke arah dada konsentrasinya. Apa yang harus dilakukan ketika pasiennya bangun? Next. Dipakai maskernya. Ketika tadi pasiennya menunjukkan kembali ke sirkulasi spontan, tadi kan kita melakukan bantuan hidup dasar, posisi pasiennya seperti ini. Nah, jadi kita langsung segera posisikan pasiennya ke posisi mantap. Caranya bukan Pak, pasien tangannya diposisikan, tangannya dulu. Jadi kalau dengan seperti ini tidak ada ceritanya kalau badannya lebih kecil tidak bisa memposisikan, ya. Nah, lemes saja Pak, bisa. Tangannya berada di bagian sini sambil mendorong dan di bagian sini, gitu ya. Jadi coba Pak, maaf Pak, ulang lagi Pak. Maaf ya Pak. Bapak bisa beneran. Posisinya yang pertama, tangan sebelah kanan dulu. Nah, pingsan pasiennya. Nah, ya. Kalau sudah, yang diperhatikan apa? Kepalanya, ya. Kepalanya tidak boleh pada posisi seperti ini, tertekuk. Nanti jalan nafasnya tidak bebas. Kenapa sih kepalanya harus selalu didangkan? Karena membuat saluran nafasnya berada pada satu garis lurus. Kalau begini, jalur nafasnya akan tertekuk. Kalau begini lebih bebas. Maaf ya Pak. Nah, kemudian boleh kalau ada oksigen di sini dipakaikan oksigen. Kemudian setiap 2 menit dilakukan pemeriksaan nadi, ya. Maaf ya Pak. Boleh Pak, sini Pak, diraba nadinya Pak, berapa kali Pak? Ini Pak, diraba nadinya, kemudian laporkan ke saya ya Pak, berapa kali? Enggak. Jangan jam Mas Ari. Iker. Iya, seperti ngomong. Jangan bilang. Kurang-kurang nggak nampak dan.
berarti pas. Nanti kalau kelamaan, oh ini kalkulator. Oke, Pak. Pak Nolan, udah Pak Endang berdiri Pak. Sekarang Pak Nolan yang bertiduran, Pak Endang posisiin Pak Nolan, coba posisi mana? Coba posisi mantap. Tangan kiri dulu Pak, tangan kiri didudukkan. Tuh Pak Nolan. Kaki tepuk. Udah Vincent kayak. Oh iya. Terus kaki ditepuk. Dorongnya dua tangan. Berat. Berat. Ada. Pakai nama. Ada nggak Pak? Ada. Berapa? Ketinggian itu nggak mungkin. Nggak mungkin itu. Ini ya. Yang berbeda ternyata. Bohong ya Pak. Kalau yang tadi nggak ada pasti. Yang lupa yang di tengah bawahnya. Nah. Ada Pak? Ada. Sampai Bapak berasa turun ke tangan Bapak itu baru ketemu. Kalau enggak berarti Bapak bohong. Apa itu? Ya. Oke. Oke, tepuk tangan untuk Pak. Nanti untuk sesi berikutnya yang lainnya. Sekarang kita bahas alurnya, ya. Jadi kita sudah tahu cara kompresi yang benar, kita sudah tahu cara memberi nafas buatan, tapi teori misalnya tidak sadarnya di tengah jalan, tentu tidak aman untuk pasien dan tidak aman untuk penolongnya. Jadi dipindahkan dulu ke posisi yang aman, di pinggir jalan boleh, ya. Kemudian aman untuk lingkungan. Jadi kalau misalnya pingsan atau tidak sadarnya di tengah kebakaran, ya tentu kita evakuasi dulu yang pertama. Karena kalau tidak melakukan evakuasi, nanti jadinya tidak satu korban, tapi ada dua korban. Jadi yang pertama amankan diri, amankan pasien, amankan lingkungan. Untuk pasien, posisi apa sih yang aman? Harus diletakkan di alas yang datar dan keras, ya. Mungkin pernah nonton film, kalau misalnya mereka melakukan gangguan film luar negeri mungkin ya, yang ngikutin serialnya Grey's Anatomy. Dok, kenapa ya waktu pompa jantung pasiennya kok ditaruhnya di lantai? Karena kasur pasien itu tidak datar dan tidak keras. Sama kalau pernah nonton film barat, waktu itu ada orang tidak sadar di hotel. Jadi petugasnya dituntut kenapa dia melakukan bantuannya di lantai, padahal itu sesuatu yang benar. Dan kalau pakai bantalnya harus diambil dulu gitu, karena itu menghalangi prinsip yang pertama, yaitu pasiennya harus berada pada posisi yang datar dan keras. Kemudian semua bagian atau aksesoris yang digunakan pasien yang kira-kira membuat nafasnya tidak lega harus dibuka. Maaf, pada perempuan termasuk adalah pakaian dalam. Kemudian kalau pada laki-laki boleh dasinya dibuka. Kemudian kalau ikat pinggangnya benar harus dibuka. Kalau bapak kan agak ketat kemejanya dibuka. Bapak pakai rompinya dibuka gitu ya. Karena apa? Kalau misalnya seperti itu, kalau bajunya terlalu tebal, pompanya pasti nggak
masuk. Dok, ribet bukanya, gak usah semuanya bajunya dibuka, kancingnya saja atau hanya bagian dadanya saja. Karena nanti kan Bapak Ibu juga akan melakukan identifikasi terhadap nafas, melihat dada mengembang atau tidak. Beda dengan kita yang memang nafasnya adekuat, kelihatan. Tapi kan orang ini nafas juga sangat cepat. Jadi kalau nggak dibuka, dadanya nggak kelihatan, nggak akan benar-benar terlihat apakah dadanya mengembang atau tidak. Nah, kalau kita sudah amankan diri, amankan pasien dan amankan lingkungan, yang dicek pertama adalah jadi korban tidak sadar, amankan diri, amankan pasien dan amankan lingkungan. Selanjutnya langkah pertama adalah cek respon. Untuk cek respon dilakukannya di bahu, jangan di kepala, jangan di tangan, di bahu. Panggil namanya. Dengar saya Pak. Tidak boleh lebih dari 5 detik, ya. 5 sampai 10 detik maksimal, 7 detik sama. Pokoknya cek respon, cek nadi, cek nafas semuanya hanya boleh dilakukan 5 sampai 10 detik, ya. Jadi Pak, ya, no response. Kalau tidak ada respons, yang dilakukan selanjutnya adalah aktivasi EMS. EMS itu early warning system. Kalau di mall atau segala macam biasanya harusnya ada. Kalau di sini karena ini kita lokasinya di kantor, berarti segera panggil bantuan agar memanggil bagian K3-nya. Bagian K3-nya siapa di sini? Ya, baik ya, misalnya nggak apa-apa. Jadi misalnya Pak Molek ya, Pak Molek menemukan korban tidak sadar, kemudian misalnya menemukannya bareng Pak Hendra. Nah, nanti cek respon boleh berdua, tapi sesudahnya saling tahu aja yang lebih tua siapa. Pak Molek. Jadi Pak Hendra yang akan melakukan pertolongan pertama karena secara fisik Pak Hendra lebih kuat. Sama juga misalnya jalan berdua, yang satunya ada riwayat asma, yang satunya mungkin sedang hamil, atau yang satunya mungkin sedang ada pengobatan flek paru-paru. Yang melakukan pertolongan pertama adalah yang lebih sehat. Tapi Pak Molek jangan diem aja. Pak Hendra langsung karena merasa lebih sehat langsung bilang saja ke Pak Molek. Pak Molek hubungi bagian K3. Ada yang tidak sadar di ini namanya apa, ruang training, gitu ya. Bapak langsung mengatakan kepada Pak Molek. Selanjutnya, kalau sudah diaktifkan EMS atau panggil bantuan, segera cek nadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tidak ada nadi. Kalau tidak ada nadi, nggak usah cek nafas lagi. Karena kalau tidak ada nadi, pasti tidak bernafas. Kalau ada nadi, baru cek nafas. Ya, jadi kalau tidak ada nadi, tidak usah cek nafas lagi, langsung lakukan yang namanya pijat jantung. Ya, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tidak ada nadi. Pilihannya maka CPR 30/2. Ya, 30 kemudian 2 kali nafas buatan. Hidupnya tidak lagi. Grogi ya. Grogi ya, Pak. 30, exhale, chin lift, kemudian pinch the nose. Oke, lakukan lagi 30/2 sampai 5 serial. Nah, Pak Molek habis panggil orang K3,
bantuan cek nadi. Kalau tidak ada nadi, CPR. Kalau ada nadi, cek nafas. Ya. Jadi kalau setelah panggil bantuan cek nadi tidak ada nadi, kita CPR. Kalau misalnya ada nadi, maka kita cek nafas. Ya. Kalau misalnya setelah dilakukan CPR pasiennya batuk, maka yang akan dilakukan adalah cek dulu, benar nggak ada nadinya, ya. Kalau ada nadinya, maka yang dilakukan adalah posisi mata, ya. Segera untuk dilakukan pengecekan setiap 2 menit sampai ambulans datang. Makanya penting untuk K3-nya tahu nomor ambulans, karena segera setelah dilakukan pertolongan oleh Pak Endang dan Pak Molek, pasiennya harus segera dievakuasi ke rumah sakit. Ya, next. Ini tadi ya, dangerous harus aman untuk pemberi pertolongan, lingkungan dan pasien. Dok, ini kan COVID. Kalau untuk COVID dalam rangka pengamanan untuk petugasnya menjadi pilihan dari petugasnya atau penolong pertamanya. Apakah ingin memberikan nafas buatan atau tidak? Biasanya sih kalau keluarga dekat, anak, istri atau suami, keluarga mau diberikan monggo. Tapi kalau di tempat kerja, kita kan nggak tahu. Bisa saja nanti jatuh henti nafasnya karena COVID bisa ya. Jadi lakukan saja kompresi terus tanpa henti. Itu tetap lebih baik dibandingkan tidak melakukan apapun. Ya, sampai nanti pertolongan medis datang, karena kalau medis kan pompanya nggak manual dengan alat pompa, itu lebih aman. Tapi kalau mau kemungkinan tertular memang sangat tinggi gitu. Next. Ini ya, jadi yang pertama approach safely, terus cek respons. Pak, kalau tidak ada respons, panggil bantuan. Pak Molek, ada pasien tidak sadar di ruang training, panggilkan bagian K3. Kemudian salah ini, sebelum otot airway harusnya cek nadi, ya. Cek nadi dulu. Kalau tidak ada nadi, pompa jantung atau CPR. Tapi kalau ada nadi, kita baru cek breathing. Next. Nah, kalau pada bayi yang usianya kurang dari 3 bulan, boleh dilakukan pemeriksaan nadi, bisa di sini, atau di paha. Ya, pada orang dewasa sebenarnya di paha juga besar, tapi kan kita sulit harus buka celananya. Kalau pada bayi kan biasanya lebih, karena mereka kan menggunakan pakaian biasanya pendek, jadi boleh selain di sini, karena biasanya kan lehernya gendut ya, boleh di sini. Ya. Sebenarnya di sini kalau orangnya tidak terlalu gemuk biasanya berasa, tapi kalau gemuk biasanya nggak berasa. Jadi kalau pada orang dewasa ini namanya nadi karotis. Kalau misalnya pada anak di sini namanya nadi brachialis. Termasuk cara pompanya, ya. Kalau anaknya kurang dari 25 kilo tapi lebih dari 9 kilo, jangan gunakan 2 tangan, 1 tangan aja, ya. Jadi pompanya hanya begini. Lihat pakai feeling aja. Kalau kira-kira dia 10 kilo dong, tapi tangan saya besar, ya mungkin misalnya siapa yang tangannya besar, yang memberi pertolongan gitu, ya nggak perlu pakai gini. Jadi kalau biasanya kalau kurang dari 9 kilo bayi, kita boleh dengan 2 cara. Yang pertama dengan 2 jari, 15:2. Jadi 15 kompresi, 2 kali jalan nafas. Atau boleh bayinya diangkat gini. Kan kalau bayi lebih kecil dari ini ya badannya, begini boleh, ya. Biasanya lebih tidak terlalu lelah dibandingkan begini.
kilo atau kurang dari 1 tahun, ya. Biasanya seperti itu. Next. Ini tadi syarat-syaratnya ya. Kecepatannya 100 sampai 120 kali per menit. Kemudian kedalamannya minimal 2 inci, ya. Kemudian harus, kenapa sih dok kecepatannya nggak boleh lebih dari 120 kali? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu ya. Terlalu cepat, yang terjadi apa? Dadanya nggak sempat recoil, jadi jantungnya hanya mengisi aja, tapi nggak sempat mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Jadi penting untuk ada jeda, darahnya beredar ke seluruh tubuh. Terus minimalkan jeda, ya. Jadi jangan lagi 1, 2, 3, 4. Iya ini nggak sadar nih, gitu. Jangan ya, konsentrasi kalau sedang menolong ya, menolong aja, jangan. Terus aduh cicipku pas dulu deh, gitu. Atau kacamatanya, biasanya kan kacamata kan kalau kita sambil gini, yang beberapa yang kacamatanya longgar mungkin jatuh-jatuh gitu ya. Jadi aksesoris apapun yang kira-kira akan mengganggu kita, lepasin dulu karena kita harus minimal jeda. Terus 30 bagi 2. Next. Nah, posisinya gini ya. Jadi jangan terlalu jauh, disesuaikan aja. Kalau kira-kira tinggi, mau lebih mundur boleh. Terus bahunya berada pada satu garis lurus. Tangan yang dominan adanya di atas. Jadi kalau kidal yang di atas ke kiri. Next. Next. Nah ini tadi untuk mengetahui jalan nafas ya. Jadi hidungnya merasakan leher, hidung dan leher merasakan hembusan nafas. Matanya biar dikasih arah mana kan, matanya terlihat ke dada. Kemudian headtail, kepalanya detail, chinnya di lift, chinnya di lift di bagian yang atas. Ya, next. Nah ini posisi mata. Next. Nah, kapan resusitasi boleh dihentikan dok? Kalau ambulans datang, berarti kan ada yang lebih kompeten. Korbannya mulai bernafas atau terlihat adanya tanda-tanda sirkulasi. Penolongnya sangat lelah, ya. Biar makanya harus tepat melakukannya supaya nggak gampang kelelahan. Rata-rata biasanya kelelahan setelah 20 sampai 30 menit melakukan pertolongan. Kemudian pasien sudah dinyatakan meninggal lalu dokter, maka memang keputusan keluarga untuk tidak melakukan resusitasi. Next. Nah ini tadi perbandingannya. Next. Ya, saya rasa cukup. Kita akan lakukan sedikit simulasi ya, supaya semuanya bisa belajar. Saya boleh pinjam daftar hadirnya. Terima kasih Ibu. Penolong pertamanya adalah Bapak Abdul Latif. Ada? Bapak, oke, boleh Pak, maju Pak. Bapak Abdul Latif akan melakukan pertolongan pertama. Nanti dibantu oleh Bapak Dede. Saya nggak tahu ya Pak ini random. Boleh tepuk tangan? Siapa? Boleh diskusi dulu siapa yang melakukan pertolongan pertama? Oke. Jadi, oke, ya. Saat Pak Dede dan Pak siapa tadi? Abdul Latif sedang melakukan jalan-jalan, tiba-tiba ada pasien, ada korban tidak sadar di depan pintu pagar. Boleh Pak? Ada pasien pintu pagar yang dilakukan apa Pak pertama? Sebelum dicek-cek apa dulu Pak? Ini kan di pintu pagar ceritanya. Pintu pagar depan. Ya, amankan diri, amankan pasien, amankan lingkungan. Posisinya harus dibaringkan di alas yang datar dan keras. Bapak sini dong, kan belum disuruh pergi. Kemudian sudah aman? Belum. Respon, panggil-panggil. Pak. Cak, Pak.
Iya ya. Coba Pak. Istiqlal. Pak. Tidak ada respon. Tidak ada respon. Tidak ada respon. Bapak bilang, Pak siapa namanya? Pak Dede panggilkan bagian ketiga, Pak Rudi tidak sadar di depan pos satpam. Pak Dede tolong dipanggilkan. Gak usah pakai tolong-tolong. Pak Dede panggilkan ketiga segera di. Gak usah ngobrol. Ya, pergi dulu. Terus Pak, setelah minta aktifkan bantuan, cek nadi. Cek nadinya di mana Pak? Nah, tangannya sama. Sini nih, ini slide. Nah, Sini nih. coba Pak, raba dirinya sendiri. Di mana Pak? Tangan sama. Maaf nih. Oh iya. Dasar kan? Iya. Ya, sekarang Bapak raba lagi pasiennya. Berapa lama? 5 sampai 10 detik, rata-rata 7 detik. Matanya jangan pegangin Pak. Ternyata tidak ada nadi. Iya. Maka yang dilakukan adalah CPR. Gimana Pak caranya? Tangannya oke. Iya. Penempatannya di tengah bagian titik dada. Salah. Ini ya Pak, ininya. Ini kan apa? Iya. Posisinya garis satu. Nih Bapak lihat ya. Bapak lihat temannya yang di sebelah ini. Kurang lebih kan badannya sama nih Pak. Iya. Nah, kakinya posisinya lebih nyaman. Bapak ini terlalu dekat nggak? Iya. Nah. Ya, 1. 1001. Nafas buatan nggak? Udah ada 30. 30 nafas buatan. Dua kali. Yuk. Nggak boleh tangannya. Waktu Bapak melakukan yang kedua, tangannya nggak boleh geser-geser ke sini ya. Jadi perhatikan tangannya jangan begini-begini. Yang bergerak adalah berat badannya, tangannya terus menempel pada kulit korban. Lanjut Pak. Kecepatan. Tadi gimana Pak? Tuh, 1001, 1002, 1003. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 30. Bapak capek nanti. Posisinya yang enak Pak. Gimana nih? Bapak ini bikin Bapak kayak apa? Ketahuan lo. Yuk Pak. Badannya yang gaya. Badan. Nah, gitu badannya. Ngomong sana Tahu lo. Nah, ketika penolong kedua datang, penolong kedua posisinya langsung berada di bagian kepala. Sini Pak. Semangat Pak Dede. Nah, Bapak ngelihat ini datang kan seneng ya, karena kan udah capek, tapi nggak boleh stop sampai 30, ya. Lanjut Pak. 21, terus nggak boleh dong, ayo yang berkualitas 21. 30. Kasih nafas buatan dulu. Angkat dulu Bapak. Nah, Bapak ke sini. Nah, satu lagi Pak, 2 kali. Nah, ketika seperti ini, kan penolong kedua sudah datang. Bapak langsung lakukan, Bapak pindah ke kepala. Hidungnya lepas. Kepalanya di depan. Nah, Bapak pindah sini Pak, cerita. Oh, di sini Bapak ya. Nah, di sini biar yang lain bisa lihat.
Bapak tidak apa Pak? Enggak. Kurang dalam Pak, kurang dalam. Bosnya saya tanya Pak. Ini lengan di sini harus dibuka dulu Pak biar nggak sempit sininya. Jam tangannya Ini mahal itu. Jam tangannya juga. 7 juta. Kurang dalam. Import itu. Tekan bos, tekan. Tekan gitu. Lebih dalam dikit Pak. Nah, ngomong Pak. Tenang ada noni. Nah, ini salahnya kenapa? Tangannya naik-naik ya. Tangannya nggak boleh naik, tangannya harus nempel karena kita nanti nggak sadar bergeser terus. Nempel. Makanya kekuatannya harus dari ini. Masih gerak Pak, tangannya masih gerak. Jangan gerak Pak, jangan gerak Pak, tangannya nempel terus. Oh. Nah, Nah, Lagi nyari. jam tangan. ngomong Kak, ngomong. Nah, kan udah berdua. Nanti kalau setiap kali bapaknya udah 30, bapak ngomong sambung gitu. Nanti namanya 1 siklus, 2 siklus, nanti sampai 5 siklus baru boleh cek nanti ya. Ya Pak. 1, 2, 3, 4, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Kenapa sih? Bapak ngomong 1 siklus gitu. Satu siklus. Iya awal. Oke, lanjut Pak. Lanjut lagi ya. Bapak tidak ya? Enggak, Bu. Pak, Bapak tidak. Nah, Pak ini tuh mengganggu. Tandanya jam tangannya masih. Cincin juga copot. Belum ada pandang. Ininya lurus Pak. Ini lurus. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. capek nggak Pak? Karena Bapak. Saya bapaknya udah keringetan karena salah ya. Beda tadi sama biotik kelihatan lebih fokus karena pada satu garis lurus ya. Dan tangannya tidak bergerak terus, jadi kita bisa melakukan secara berkualitas ya. Belum Pak, belum. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ayo Pak, yang ritmis, yang ritmis. 25 langsung aja. Habis. Normalnya berapa Pak? 7 kali 70 sampai 80 kali per Menit. menit. Oke, jadi sekarang diposisikan di posisi mantap. Ayo, relatif tiduran di posisi sama Pak Dede. Aldo yang pingsan Al. Pingsan Al. Maaf ada ya. Pingsan Al. Tangan. Tangan dulu. Tangan. Jangan bukan.
lebih mantap. Apa yang didoakan? Bagus. Jangan kasih tahu dulu ya. Iya. Jangan mimpi dulu. Lemesin am. Terus raga. Ini aja Bu. Sampai aja Pak. Teman, namanya Mbak Indah. Mbak Indah. Itu sampai di mana? Dokter agak sedikit Mbak. Tidak ada respon. Berarti Gigi. Selanjutnya, terus cek lagi, boleh. Nah, enggak dong, nggak mungkin. Bukan carinya, tapi kalau sudah ketemu, kan tidak mungkin langsung berdenyut kan? 5 sampai 10 detik, 7 detik. Dirasakan dulu. Jangan ngomong udah, tidak ada nadi gitu. Tidak ada nadi. Kalau tidak ada nadi maka CPR. Boleh. Mana ya? Nah, kaki. Ini posisinya udah salah ya. Namanya bisa ya. Kita kan sama-sama nih, kakinya dibuka selebar bahu. Kira-kira jam tangannya mengganggu nggak? Ganggu. Kemudian jangan terlalu dekat sama pasiennya. Nah, terus tangannya locking, kidal atau enggak? Enggak ya? Nah, terus kita tekan pengepatannya lihat di sini ya. Aku ya. Ya, 1, 2, 3, 4. Nih, dorongnya pakai ini. Jadi jangan dihentak doang, tapi didorong ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kepalanya nggak usah ikut. 1, 2, 3, 4, 5. Lihat dalamnya segini. Kan 2 inci tadi mau. 1, 2, 3. Terlalu lama. 1, 2, 1001, terlalu lama. Yuk, 1001, 1002, 1003, 1, 1002, 1003, 1004. Jualan 1001. Jangan makin lambat, karena kepalanya ikut goyang-goyang. Kepala kan tidak dibutuhkan untuk memberikan tenaga. Badannya aja. 1001, 1002. Terlalu lambat. Ayo semangat. Rambut nggak mungkin baru diikat dulu. 1, 2, 3. Terlalu lambat. Ayo 1, 2, 3. Kepalanya jangan ikut mantuk-mantuk. Nah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. 30 jangan. 13, 14, 15, 16, 17, 18. Tangannya jangan angkat dari badannya ini ya. Ayo semangat. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Nafas buatan.
Tangannya disegel. Nah, nanti kalau CPR beneran nggak boleh diikat ya. Terus lanjut. Nadi. Lanjut CPR lagi. Oh iya, berarti 32 seri. Untuk kanan ya. Jangan ngangkat, tempel terus sama kulit. Ya, bareng yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 9, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Bisa. Tinggal kurangin kepalanya aja ya. Oke. Bantuan datang. Terus. Naik kasih nafas buatan. Siklusan. Nah, 2 kali dong. 2 kali. Dia udah ciuman. Nah, terus caranya tukar posisi gimana? Oh iya. Ibu kesini. Kamu ke sini. Nah, Haji ke sana. jangan ibu udah tetap di sini aja. Nah, Masuk kan? Iya, Pak. Ya, contohnya di sini aja. Nah, bagus kan? Ininya jangan gerak. Maaf ya. Udah bagus, tapi ininya jangan gerak. Bagus. Kalau seperti ini, tenaganya efektif ya. Pompanya juga lebih efektif. Nggak capek. Nah, nafas buatan jadi 30 bener-bener waktunya hanya 30 detik. Satu siklus. Lanjut. Lagi. Ininya jangan gerak. 30 ternyata pasiennya batuk. Maka yang dilakukan adalah cek dulu nadinya. Ada nadi, maka diposisikan di posisi mantap ya. Bang Cepi boleh bantuin ini diposisikan ya. Bang Cepi kan. Gak apa-apa kalau posisi mantap. Silakan ya. Iya. Berdua aja nggak apa-apa. Apa berdua? Oke bang. Kan nggak sadar. Oh iya. Nah, kaki naikin. 1, 2, 3. Kasih kontrol ya, jangan dibalikin. Tangannya dipindah ke samping. Kaki lu. Pelan-pelan. 2, 3. Kepalanya. Ini kakinya belum posisi mantap nih kakinya. Lebih nekuk. Nah. Maaf ya. Iya, Pak. Kira-kira nadinya. Ada nggak? Ada nggak? Cari. Di mana nih? Habis gimana? Oh. Ada nggak? Cari sekitarnya kalau nggak ada. Nih, ini kan Kenapa gini? Supaya nggak selalu di ujung sini kan, di
sudah menurut penelitiannya akan kembali ke listrikan jantungnya bila dilakukan kompresi 32 kali jantung nafas. 30/2 selama 5 siklus itu kurang lebih waktunya hanya 2 menit. Jadi yang memang secara teori seperti itu, dan ini berlaku sama di seluruh dunia. Ada lagi yang lain? Kalau bayi 15/2 ya Pak. Kalau kondisi tertentu untuk kita mengetahui dia apa itu masih hidup atau tidak, itu bagaimana Bu? Misalkan dia terlibat sama mesin atau misalkan dikonsumsi kita ini bisa dilakukan dengan mudah jika kondisinya bukan trauma. Kalau kondisinya trauma, untuk memindahkan dan lain sebagainya, tentu itu akan jadi pertimbangan lain. Apalagi kalau terhimpit dan lain sebagainya, tadi masuk ke contoh yang harus berhenti. Jadi contohnya biasanya kalau terhimpit atau apa, kita takut sudah ada patah pada tulang dada. Kalau sudah ada patah tulang dada, sebaiknya tidak dilakukan kompresi gitu ya. Jadi ini terjadi misalnya tiba-tiba tidak sadar, jatuh pingsan atau stroke atau serangan jantung gitu. Kalau kasusnya trauma, apalagi ada luka terbuka, itu jangan kita sebisa mungkin tidak kontak dengan darah ya, karena bisa terjadi sarana penularan beberapa penyakit gitu. Cukup ya Pak ya? Ada lagi? Sebenarnya saya mau satu contoh lagi, tapi saya hanya punya waktu terbatas, jadi kita masuk ke penjelasan berikutnya. Apa kasus kecelakaan kerja yang paling sering terjadi di sini? Saya. Luka sayat ya, luka sayat atau luka beres ya. Jadi hanya luka-luka ringan biasanya ya. Mungkin boleh minum-minum dulu ya. Sampai ya. Lumayan ya, kayak nge-gym. Kalau yang tadi itu menurutnya cepat, karena kurang dari 1 menit sudah harus bisa terdiagnosa. Kalau yang berikut ini P3K kita harus lebih tenang, karena kalau orang ada luka, kalau misalnya kita panik, pasiennya juga panik, sakitnya akan makin terasa dan yang terjadi apa? Pembuluh darahnya akan makin mancur, jadi darahnya makin sulit untuk berhenti ini. Jadi pertolongan pertama prinsipnya adalah perawatan sementara yang diberikan pada korban kecelakaan sebelum mendapatkan terapi dari medisnya. Jadi pertolongannya hanya sifatnya sementara. Jadi karena sementara jangan sampai memperparah luka dari korban. Next. Prinsipnya ini, jangan panik, tetap tenang. Terus amati dan kumpulkan keterangan, jauhkan korban dari lokasi berbahaya yang dapat memperparah kondisi korban. Perhatikan nafasnya, ya tadi gerakan dinding dadanya, hentikan perdarahan bila ada, tenangkan korban dan jangan segera memindahkan korban. Next. Nah, isi kotak P3K penting ya. Di mana kotak P3K di perusahaan ini? Hanya ada di HRD. Setiap pojok ada. Sebaiknya di bagian produksi juga Ada produksi, fotokopi. Ya resikonya kan harusnya resikonya kan lebih tinggi di bagian produksi dibandingkan di
office, sehingga harus berpindah. Nah, idealnya menurut Ikatan Dokter Indonesia isinya adalah ini. Yang pertama, kasa steril, terserah bentuknya, mau yang sudah kasa husada, ini disebut merek jadinya, yang udah ditetik-tekin kasa steril, kemudian atau mau kasa gulung. Tapi kalau kasa gulung jadinya nanti guntingnya harus ada dua, gunting yang steril dan gunting yang nggak steril. Terus ada perban, ya. Terus ada plester. Plesternya boleh plester cepat, boleh plester gulung yang harus digunting dulu. Perban tahu, perban yang warna coklat itu, ya, perban seperti itu. Kalau kasa beda sama kapas ya. Kalau kasa itu dia seperti ini. Nah, ini kasa gulung. Nanti untuk pemakaiannya harus digunting dulu. Cuman karena ini akan menempel pada kulit, maka harus ada gunting yang jangan gunting bekas bungkus Indomie gitu kan, jangan. Harus gunting khusus perban, ya. Jadi gunting perban saja yang digunakan untuk gunting ini. Plester cepat boleh, kapas boleh, ya. Tapi kalau kasar harus. Kemudian kain segitiga, gunting ya. Peniti gunanya apa? Kalau ada luka yang kotor. Kalau bisa terlihat dan pede ngambilnya boleh, tapi kalau nggak pede jangan, ya. Kemudian sarung tangan. Setiap kali melakukan pertolongan pertama pada luka terbuka harus pakai sarung tangan supaya kita tidak tertular atau menularkan. Ya, kita kan nggak tahu ya, beberapa penyakit bisa tertular lewat produk darah. Misalnya apa? HIV atau hepatitis B, ya. Banyak penyakit yang bisa menularkan lewat produk darah. Jadi kita kan tidak tahu yang mana yang bersih, mana yang tidak. Jadi sebaiknya harus pakai sarung tangan steril atau sarung tangan sekali pakai. Pakai masker, pinset, masker sekarang semua udah pakai ya. Center. Terus kalau ada trauma kimia, penting gelas untuk cuci mata, kantung plastik, karena nanti kalau membersihkan luka ada beberapa gunanya, misalnya untuk muntah pakai kantung plastik. Yang kedua, kalau habis bersihin luka, nanti kotorannya itu jangan masukin ke sampah biasa, ya, nanti dititipkan ke sampah medis, ya. Kemudian Aquades atau larutan steril. Kalau di sini nggak ada, boleh pakai cairan infus. Cairan infusnya pilihnya yang NaCl 0,9%. Ada dua jenis NaCl, ada yang 3%, ada yang 0,9%. Pilihnya NaCl yang 0,9%. Nanti kalau 3% itu terbakar, ya. Terus betadine atau povidone iodine alkohol 70%. Tapi untuk membersihkan luka saat ini sudah tidak direkomendasikan menggunakan alkohol. Jadi boleh pakai NaCl atau menggunakan povidone iodine, ya. Next kita langsung bahas ke, karena waktunya mepet, kita langsung bahas ke next luka terbuka aja. Materinya ada banyak banget, nggak mungkin dibahas satu hari. Nah, ini step by stepnya ya. Jadi luka terbuka itu bisa terjadi karena banyak hal. Tapi kalau ada terbukanya kulit atau kulitnya nggak utuh lagi, kemudian perdarahan dan rasa nyeri, itu gejala-gejala dari luka terbuka. Next, apa yang harus dilakukan? Yang pertama, yang menolong nggak usah panik, ya. Pastikan tidak takut lihat darah. Nanti kalau yang menolong langsung lihat darah, ada dua korban, yang satu pingsan, yang satu luka terbuka, ya. Jadi nanti nggak selesai masalah kita, ya. Yang pertama, cuci tangan dulu, ya. Habis pegang apa, cuci tangan dulu. Kalau sudah cuci tangan,
lagi lukanya si B, kasihan si B ya. Jadi habis cuci tangan pakai sarung tangan, terus misalnya lukanya di sini, pasiennya kan tiduran, tangannya diangkat, ya, tangannya harus lebih tinggi dari jantung. Tujuannya supaya aliran darahnya bisa segera berhenti. Kemudian kalau sudah diangkat, dibersihkan. Dibersihkannya boleh dengan cairan antiseptik atau boleh menggunakan cairan NaCl tadi, cairan infus, ya. Kemudian kalau mau dipakein air dicampur Dettol boleh, tapi ngeri banget, saya nggak rekomendasi. Atau boleh kalau memang cairan infus nggak ada, apa nggak ada, pakai ini juga nggak apa-apa, ya. Air minum dalam kemasan. Terus kalau sudah bersih baru diberi betadine, ya. Jadi betadine jangan diberikan di awal, dibersihkan dulu dengan NaCl, baru diberi betadine. Kalau sudah dibersihkan, sudah diberi betadine, lukanya diperban. Sebelum diperban, kalau misalnya lukanya aktif terus, tapi kita yakin lukanya kecil tapi aktif terus, sepertinya sih gak usah dijahit, tekan aja dulu, ya. Biarkan sambil tekan pakai kasar, ya. Tekan, terus diperban. Nanti ada fotonya, ya. Atau diberi plaster juga boleh. Next. Nah, gini ya. Jadi kalau sudah terus ditekan. Ini salahnya apa? Nggak pakai sarung tangan, ya, nggak boleh. Oke, misalnya kita curiga ada luka dan ada patah, nanti dipasangin bidai seperti ini. Next. Nah, ini ya. Jadi diberhentikan dulu perdarahannya, dibersihkan, diberi betadine, terus ditekan sampai kira-kira perdarahannya berhenti, terus next, baru di plaster, ya. Ini kalau mau lebih rapat lagi dari ini boleh, ya. Misalnya di sini dikasih lagi betadine, plasternya supaya lebih rapat, boleh. Next, langsung ke patah tulang. Nah, ini ya. Bisa saja saat terjatuh terjadi dua hal sekaligus. Ada luka terbuka dan ada patah tulang. Sulit karena kalau saat ada luka biasanya, apalagi kalau ambang batas nyerinya rendah, dia nggak bisa bedain ini nggak bisa digerakin atau sakit banget sampai dia nggak mampu menggerakkan. Tapi lihat aja kalau kira-kira bengkok atau ada yang nonjol, biasanya patah. Jadi jangan gampang digerakkan. Gitu. Kalau ragu, anggaplah sebagai patah sampai nanti di ronsen dan terbukti patah atau tidak. Gitu ya. Anggaplah yang paling buruk dulu, ya. Jadi biasanya tidak bisa digerakin, tempat tulang yang patah terasa sakit. Ada perubahan bentuk, contohnya biasanya tangannya kan begini. Kok begini terus ya dok? Nggak bisa, kalau dibenerin dia malah kesakitan begini terus. Terus bengkak memar, bisa aja bengkak memar itu belum tentu patah, tapi curiga aja dulu, ya. Terus ada luka terbuka. Next. Nah, kalau misalnya dia bilang sakitnya di sini juga ada tulang kan, yang sering patah juga. Nah, buka aja untuk lihat ya. Kalau perempuan sih nggak perlu sampai dibuka semua bajunya, tapi nanti sampai di rumah sakit biasanya kalau bajunya nggak berkancing akan digunting, karena kan untuk mengangkat bajunya lebih susah. Kalau bajunya berkancing sih lebih gampang ya. Next. Nah, kita akan lakukan yang namanya pemasangan bidang. Contohnya, kalau luka terbukanya di sini, untuk prinsip pemasangan bidang, saya luka terbukanya di sini. Bersihkan dulu lukanya seperti yang tadi. Bersihkan, dihentikan, tapi nggak usah sampai diangkat, karena pasti kesakitan. Bersihkan aja, tutup, perban. Setelah itu kita pasang bidang. Kalau luka
Bidai itu harus dipasang meliputi 2 sendi, jadi harus meliputi ini dan ini. Kalau patahnya di sini harus dari sini ke sini, harus meliputi 2 sendi, ya. Jadi kalau patahnya di sini dari sini ke sini, gitu ya. Jadi harus meliputi 2 sendi. Tujuannya adalah untuk imobilisasi. Jadi cara pasang bidai ini, Pak Bahudin boleh ya Pak? Volunteer Pak. Digulung Pak bajunya Pak. Digulung bajunya. Nah, contohnya ada luka terbuka, ditutup dulu luka terbukanya. Ini luka yang tadi, kita nggak tahu dijahit atau nggak. Patah bidai ini tuh tujuannya tadi apa? Pertolongan pertama kan. Tetap nanti sesudahnya dibawa ke rumah sakit. Kan ceritanya ini bapak, kita curiga tangan bapak patah. Nah, dibersihkan dengan cairan NaCl, diberi betadine, kemudian di plaster. Biasanya saya dibantuin, misalnya berdua gitu ya, di plaster. Nah, kemudian yang satu pegangin supaya tangannya kalau begini kan bapak ini bagus saja, kan bapak patah. Kalau patahnya di sini, kalau begini kan kasihan, jadi harus dipegang 2 tempat. Nah, terus bidainya disesuaikan. Nah, sebelumnya siapkan 2 atau 3 kasar untuk nanti melakukan pengikatan. Tadi udah disiapin. Ini untuk Pak Bahudin terlalu besar sedikit ya. Ini bidainya kan sementara. Ini belum 3 sisi ya. Sambil dievaluasi terus, Pak Bahudin kesemutan nggak? Enggak, terlalu kenceng nggak? Enggak ya. Enggak, jarinya digerakin, coba bisa digerakin ya. Jadi tidak kesemutan, tidak terlalu kencang dan jarinya bisa digerakkan. Oke. Kalau sudah terpasang, ini sudah dilakukan imobilisasi. Kalau mau diturunkan, boleh. Ya, gimana Pak? Nggak usah ditekuk kan bapak ini patah Pak. Tujuannya untuk imobilisasi. Kenapa 2 sendi? Supaya yang ini kan nggak bergerak. Tapi kalau bapak berharap menekuk ya jangan ya. Kurang lebih cukup jelas ya. Jadi luka terbukanya yang tadi karena ini posisinya patah tidak perlu dijauhkan dari jantung, cukup dibersihkan dengan cairan NaCl, kemudian diberi betadine, ditutup, diperban. Kemudian dilakukan pemasangan bidai. Oke, coba ya. Sekarang Stefani dan juga Bapak Arif. Stefani dan Bapak Arif melakukan pertolongan kepada Bapak Bahudin. Nanti sementara Bapak Bahudin kan yang cowok, Bapak yang melakukan persiapan terhadap pemasangan bidainya. Nanti Ibu Stefani yang melakukan pembersihan terhadap Tuhan ya.
Kayak tadi dulu di kos mereka kan belum pakai masalah ya. Karena kalau masalah itu nanti sebenarnya kalau masalah dia akan lancar. Ya. Kalau sudah di serban dulu. Pak, Bapak. Pegangin Pak. Bapak salah punya kan Bapak nih. Nah, enggak usah. Bapak kepala ini kan jatuh dulu. Bapak nyakitin. Nah, nanti ini ceritanya kan masih berantakan. Ibu udah bisa ngerjain sendiri. Bapak nyakitin dulu. Bapak jangan ikutan pegang nanti ya. Ya nanti kayunya itu tetap harus dikasih kasar supaya serat kayunya itu nggak mengenai langsung ke kulit, apalagi nanti kan ada luka kebuka kalau sudah dulu. Nah, dua sisi gitu. Nah. Jadi korban. Simpelnya satu sisi. Lagi ngerek vaksin ya. Saran saya, Iya. Bapak tengah dulu. Ya. Nah, Siapa aja? boleh. Mie goreng dong. Kan jangan terlalu apa pelan, tapi jangan terlalu kencang juga, ya. Ini lepas ini Pak. Nah, simpulnya yang kayak tadi. Kurang kencang kayaknya. Fungsinya kan supaya tidak bergerak. Kalau bergerak bisa nanti tidak tercapai gitu. Pas Pak. Dia mau sih, Bu Stefani tanya mau ini gratis Pak. Nanti kalian karena udah kesakitan ini, kalau nggak nyaman makin sakit. Setelah ini yang jadi korbannya adalah Bapak Sutresno. Bapak Sutresno nanti dibantu sama Funky. Oh ya Bapak. Dan juga dibantu oleh yang kedua Vertika. Pernah juga. Lebih nyaman nggak Pak? Lebih nyaman ya? Nah, jadi rapi pasiennya juga lebih nyaman. Masih agak kenal ya? Nggak apa-apa, udah nggak apa-apa. Nah, sip, mantap. Terlihat simpel, tapi
Oke, nah, kita taruh di sini. Safety nyaman di belakang. Ya, cepetan. Dibuka dulu. Nanti tim yang kedua silakan mempersiapkan kasanya sendiri. Yang untuk terbang ya, silakan maju. Nanti bantu dibuka. Hadiah boleh dibuang aja. Ya Bapak biar saya. Nanti Ibu Mertika yang siapkan dulu ya, yang untuk membersihkan mukanya dan anggaplah sudah dibersihkan, terus dilakukan perbang. Iya. Jadi ibu yang potong sendiri dan saya kasih Yang ada di rumah aja. aduh sakit untuk melipat kasanya jangan sampai bagian yang ini adanya di luar karena nanti ini kan bisa berdul walaupun tidak separah kapas. Nah nanti masuk ke depannya justru banyak, jadi cara ini kependekan sih. Oh itu si Maman. Iya, jadi caranya ibu sini mau ini gini ditekuk dulu ke dalam. Nah disisain sedikit di depan, terus dilipat dibalik, terus baru dikeluarin ini dibalik. Nah jadi tidak akan ada bagian yang mundur. Ini jadi paksa seperti yang di rumah sakit. Oke, silakan Bu. Bumer, poin lagi. Nah Bu, ibu sendiri, bapaknya sibuk, jadi ibu siapin dulu ininya. Berantem jadinya. Panjang. Kan ini bisa. Bapak panjang. Pak Dede, kok bisa Pak Dede? Hah? Pak? Berarti kita di sini punya itu ini. Pertama cairannya apa Bu? Terus mana Bu? Terus di situ. Jangan korban Bu, udah nah kepanjangan apa-apa. Nanti berikutnya dikira-kira Banyak banget. Taruh dulu, Bapak lepas dulu jam tangannya. Aduh, Pak. Ini rekam Pak. Kenapa lagu ya? Pak. Kepala gue tuh. Iya. Serius? Tuh jalan tangan juga kelihatan. Bisa depan. Juga yang manis bukan. Ada deh video. Keren. Di pagi itu yang di ini. Hah? Si itu siapa si Palem? Iya. Dari pagi itu beli. Oh, beli biji 30 biji 3 macam pasnya. Jangan bergerak. Sama apa namanya?
Sales lah kamu. Jangan korban. Oh itu Oh, kagak ada kata-kata kan dong. Siapa sih? Tekan aja, Pak. Gimana, Pak? Ini kurangnya, kecapnya Bapak. Nah, ini kurang ya. Kurangnya jadi. Ini lowongan nih, Mas ini. Oh, ya. Tapi kalau beneran takut itu hitam. Kan ini iya. Harusnya sakitnya di sini kayak masalah itu. Pak, coba lu gini, dulu pegang Pak, coba gerakin tangan. Nah, ini nanti ibu sambil memperhatikan ya, ini kan dia harus tutup. Saya tadi bapaknya rasanya posisinya dari sini, tapi nggak mencong ya. Jadi sambil diikat, sambil dilurusin, terus kurang geser ke sini. Makanya dia mencong terus, gitu ya. Coba dipegang. Oh iya. Aduh. Oke, nah ini contohnya yang lebih bisa contoh. Dan oke, Apa nih? Boleh dibantu operasi kalau misalnya nyari donor. Kalau di rumah, tapi kan kalau di sini ambulans kan bisa lebih cepat kan. Kita udahan. Sebenarnya ada banyak sekali kasus, tapi kalau saya jelaskan, kayak nggak keburu. Saya waktunya tinggal 8 menit. Saya ada beberapa video, boleh ditonton bareng ya, supaya mudah-mudahan lebih jelas. Ini pada Bapak. Jadi kalau luka bakar yang pertama harus dilakukan adalah misalnya kesiram keluar stove. Yang pertama dilakukan bajunya dibuka karena bajunya ini penghantar panas. Nah, boleh dikulik dengan air, boleh karena ini yang ada bajunya dibuka. Jangan pakai gas, air biasa aja. Di luar negeri mereka punya
kertas yang plastik yang untuk makanan itu. Nah itu boleh diwrap baru dibawa ke rumah sakit, atau kalau dirasa tidak terlalu lebar tidak perlu dibawa. Jadi dikulit dulu, atau kalau misalnya ada ketumpahannya seluruh badan dibuka bajunya. Ya biasanya anak kecil ketumpahan kuah bakso, bajunya masih tetap baju yang sama. Nah, baju kan pernah panas. In my line of work, first aid can be the difference between life and death. But you don't have to be a professional to save a life. So if you find yourself in an emergency situation, follow these. Nah, yang penting ini yang tadi ya contohnya ya, CPR atau CPR boleh CPR dulu. Hi, my name is Marcel, and I'm a lifeguard in Kuta Beach Club. In my line of work, a person can be the difference between life and death, but you don't have to be a professional to save a life. So if you find yourself in an emergency situation, follow these same steps. CPR is a technique used when someone's breathing or heartbeat has stopped. The first thing is to CPR. First, they face up, tilt their hand back, check if they're breathing. If they are, place one hand on the other in the center of the chest. Harusnya sebelum CPR cek nadi dulu, cek respon, panggil bantuan, terus cek nadi, ya. Dia juga bilang, jangan lakukan mau to mau kecuali memang terlatih atau keluarga dekat, ya. Nah, yang sering kasus sepele tapi sering menyebabkan henti jantung, henti nafas adalah sesak sedang, ya. Nah, ini ada beberapa hal yang bisa lakukan saat sedang. My name is Rishi and I'm a paramedic. In my line of work, first aid can be the difference between life and death. But you don't have to be a professional to save a life. So if you find yourself in an emergency situation, follow these 6 steps. If you see someone choking, act quickly. Ask someone to call emergency service. Stand the person up. Kalau dia bisa batuk, nggak apa-apa, suruh batuk aja. Terus pukul. Keep checking to see if the salvage has completed. If not, apply 5 abdominal thrusts. Stand behind them and grab your arms off their waist. Make a fist with one hand and grab it with the other. Then perform with 5 quick inwards and upward thrusts. Repeat the 5 and 5 process until. Oke, jadi misalnya badannya kurang lebih tinggi dan beratnya sama, boleh dilakukan seperti yang tadi, ya. Yang pertama adalah back blow. Back blow itu caranya dengan menggunakan ini, ya. Kita tekan dari kurang lebih 1 garis dengan ulu hatinya ke arah atas, ya. Pasiennya posisinya lebih rendah, terlalu rendah. Nah, terus ditekan 1, 2, 3, 4, 5. Terus lakukan chest thrust. Tangannya gini, ya. Di sini terus dilakukan 5 kali. 1 ke arah atas. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Terus 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dan kalau dia batuk, nggak apa-apa. Kayak gitu ya. Batuk itu respon normal bahwa sumbatannya hanya setengah. Kalau sumbatannya seluruhnya dia nggak mampu batuk lagi. Jadi kalau dia sambil kita gini dia nggak apa-apa. Sambil dievaluasi juga. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Buka mulutnya. Kalau kira-kira sudah agak kelihatan, biasanya misalnya cilok benar, agak kelihatan, boleh, ya. Karena saya pernah dapat pasien keselnya bakso dan meninggal. Jadi ya karena di sekitar yang dagang bakso pada yang bisa melakukan, jadi ya sampai di rumah sakit udah 1 jam ya udah dibunuh. Ya, karena dia kan sumbatan bakso tuh gede ya, sumbatan jalan nafas kita langsung total. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Pak, boleh ya saya minta tolong Pak? Silakan Pak. Siapa ini?
Jadi sedikit lurus. Nah, terus dilakukan 1, 2, 3, 4, 5. Terus kan chest thrust. Nah, sambil dievaluasi. Jadi kalau jangan takut kalau dok, gimana kalau posisinya badannya pasiennya besar banget, ya dia tidak akan langsung kehilangan kesadaran, ya. Tapi pasiennya kita untuk posisi jongkok seperti yang tadi. Oke? Cukup. Terima kasih Pak. Kira-kira satu lagi ini ada rumah sakit Gini, sibir. Satu lagi sibir. Pas waktu saya tinggal 30 detik. Switching and I'm a paramedic. In my line, you will say to me the difference between life and death. But you don't have to be a professional to save life. So if you find yourself in any emergency situation, please stay safe. In case of severe Pakai sabuk tangan. Nah, kalau ada sesuatu berat, tekan. Misalnya untuk pisau atau beli, jangan diangkat. Kalau lewat berat, posisikan jauh dari jantung. Itu kalau ada benda asing. Tapi kalau nggak ada benda asing, seperti yang kita tadi, boleh langsung dibersihkan, dibetadin, sampai diposisikan jauh dari jantung dan ditekan. Oke. Saya mau isi waktunya 1 menit. Kira-kira ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan Pak. Untuk mengatasi duri ikan yang sering ngangkut di tenggorokan. Sulit ya, sebenarnya duri ikan itu tidak menghalangi jalan nafas, tapi menimbulkan sensasi tidak nyaman. Boleh minum air Pak, ya. Saya tidak sarankan katanya kan minum makan nasi, karena seringkali justru bukannya jatuh makin menekan. Ya, boleh dengan air, karena biasanya yang terjadi, kalaupun durinya sudah hilang, karena masih ada luka di situ, masih menimbulkan sensasi nyeri. Jadi kayak masih ada rasanya kayak masih ada. Yang paling baik adalah ke dokter, nanti dilihat sama dokternya pakai kayak teropong gitu ya Pak. Nanti akan terlihat apakah durinya masih ada atau tidak. Tapi bagusnya sih minum air dan sulit untuk membedakan apakah durinya sudah lepas atau bukan atau tidak, karena luka yang tersisa itu, luka yang ada itu biasanya masih menimbulkan sensasi seperti durinya masih ada. Gitu ya Pak. Tapi nggak usah takut Pak, kalau duri ikan dia tidak akan menimbulkan sumbatan di jalan nafas. Tapi nggak nyaman. Biasanya justru yang lebih serem itu permen, apalagi anak-anak, ya. Relaksa itu serem kalau dia mendatar gini, sumbatannya bisa total pada anak-anak. Satu lagi dok. Boleh Pak? Untuk pupuk yang tadi kemasukan air itu gimana? Ya itu, ini kita jadi bahas penyakit ya Pak ya. Ya sulit ya Pak, apakah ini benar-benar kuping kemasukan air atau memang kupingnya ada cairan? Nah, ya hati-hati. Saya nggak bisa ngomong cara membedakannya gimana, karena rasanya ada air di kuping itu bisa terjadi karena beberapa kelainan di liang telinga bagian tengah. Ya, ada lagi? Silakan Ibu. Dulu ada kejadian kita kerja ketinggian 5 meter, terus kemudian ada yang jatuh. Nah itu bagaimana harus dilakukan kelakukan karena itu di malam hari, sementara tidak ada alat-alat Jatuh. ya dari atap dari pintu jatuh. Oke, sebenarnya itu satu materi tersendiri lagi ya Bu ya, karena pembahasannya akan panjang. Dimulai dari cara mengangkat dan mengangkut yang benar, karena saat jatuh posisinya belum tentu langsung terlentang. Berbeda dengan yang tadi, kita misalnya dia tanpa kasus trauma, kita bisa langsung lakukan evakuasi. Tapi pada kasus trauma jangan langsung dipindahkan, ya, karena justru biasanya kalau jatuh dari ketinggian 5 meter yang paling dilakukan adalah cedera bagian leher. Nah, kalau cedera bagian leher, tulang belakang,
sepanjang ini semua ya, kalau dilakukan perpindahan secara mendadak yang terjadi heart nafas ya, karena patah ini. Nah, jadi ada pembahasan cara mengangkat dan mengangkut yang benar. Di sini ada stretcher, tandu atau stretcher. Sebaiknya ada, kalau memang ada proyek, pasti ada proyeknya Bu. Sering. Nah, kalau ini sering ada proyek, sebaiknya ada tandu, karena nanti akan ada cara memindahkan. Prinsip memindahkan korban pada trauma adalah sumbu tubuhnya tidak boleh bergeser. Sumbu tubuh itu apa? Sumbu tubuh itu garis lurus dari sini ke bawah. Jadi jangan pindahin kalau cuma sendirian, karena pasti sumbu tubuhnya bergerak. Terus kalau cuma berdua, jangan pindahin walaupun rasanya bapak lebih besar dari ibunya. Oh, sih bisa kok, bisa, tapi sumbu tubuhnya bergerak. Termasuk dengan apa? Kalau melengkung itu juga bergerak. Jadi kalau dipopong gini kan melengkung ya, itu juga pasti bergerak. Jadi nanti prinsip pemindahannya harus dengan tandu, karena itu datar. Kemudian saat memindahkan, satu orang bertanggung jawab pada bagian kepala, satu orang batang tubuh, dan satu orang bagian pinggang ke bawah. Semuanya harus berada pada satu garis lurus, dan pindahinnya harus secara simultan bersamaan. 1, 2, 3. Yang memberi komando yang di kepala, gitu ya. Jadi harus bersamaan dan nggak usah buru-buru dipindahkan. Kalau kira-kira aduh saya nggak yakin, nggak usah dipindahin aja, segera panggil ambulans, gitu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Luka tersetrum Bu. Kalau tersetrum itu mirip seperti luka bakar. Jadi kalau tersetrum biasanya akan ada luka masuknya. Yang pertama buka dulu bajunya. Kalau misalnya ada ikapin, yang pertama gini Bu, kalau ada yang tersetrum, matikan dulu sumber arusnya. Ya, jangan sampai nanti yang menolong ikut tersetrum, ya. Jadi matikan dulu sumbernya, pastikan aman baru menolong. Semua prinsip P3K lukanya prinsipnya sama. Untuk diri yang menolong harus aman, ya, karena kita nggak mau korbannya bertambah banyak. Pastikan sumbernya sudah mati, sudah bisa terpegang, baru boleh dibuka. Kalau dia menggunakan bahan-bahan yang kurang lebih adalah konduktor, misalnya besi, ya, aluminium, segera dilepas, ya. Biasanya kan ikat pinggang itu terdiri dari 2 bagian. Ada yang bagian kulitnya, leathernya, ada yang besinya, tegak di leathernya, ya. Jadi seperti itu. Kalau bajunya mungkin ada resleting apa segala macam, segera dijauhkan. Yang ditakutkan pada luka listrik itu karena dia mengganggu irama jantung. Jadi harus segera dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan rekam jantung. Jadi kalau luka listrik bedanya dengan luka bakar, sama-sama biasanya gambaran lukanya mirip, tapi bedanya kalau pada listrik itu yang paling ditakutkan adalah gangguan irama jantung. Ada lagi, Bu? Gitu ya. Jadi tetap harus ke rumah sakit kalau luka listrik, karena rekam jantung kan nggak bisa dilakukan di perusahaan. Ada lagi? Ya. Terus nanti kalau tersedak itu dengan cara yang tadi, kalau umumnya itu dengan cara ininya dipukul atau ini salah ya? Nggak boleh di sini Pak. Nanti kalau di sini itu kenapa sih di sini itu sangat ditakutkan? Apalagi kalau jatuh langsung pertama yang dipasang dokternya adalah kalarnet, karena di sini itu susunan saraf yang mempengaruhi pusat nafas dan pusat jantung. Jadi kalau Bapak pukul di sini, patah di sini, ya, iya. Bukan dipukul sih, apa sih? Kalau kayak digigit itu boleh. Kalau prinsipnya itu memberikan tekanan yang besar agar sumbangannya itu keluar.
di sini dan di sini itu paling aman Pak. Tenang saja karena mereka semua kan berada pada samping garis lurus. Kalau tekanan Bapak berikan di sini akan mendorong yang di sini, gitu ya. Kalau dipijat di sini, saya nggak yakin nggak ada tekanan. Kalau kayak anak kecil umur 1 atau 2 tahun kita selang Sama, beda. Kalau anak kecil 1 tahun atau 2 tahun, udah disimpan ya. Posisi anaknya diteletakkan. Posisinya terletak, benar pertanyaannya Pak, bagus. Ya. Jadi yang pertama, tengkurokin dulu anaknya di tangan Bapak. Kan paling berat badannya 9 kilo. Tangannya di sini. Jadi mulutnya dalam posisi terbuka, dipukul dengan 1 jari. 1, 2, 3, 4, 5. Terus kalau udah dibalik dadanya 1, 2, 3, 4. Tapi anaknya di tangan Bapak. Ya, sambil terus dilihat. Tapi sambil perjalanan ke rumah sakit. Yang sulitnya pada anak karena benda sekecil apapun saluran nafas dia lebih kecil, ya. Jadi kalau dia masih batuk-batuk itu jangan khawatir, tetap lakukan aja yang tadi terus. Sambil Bapak buka mulutnya, lihat kalau permen atau apanya kelihatan dengan 2 jari, Bapak coba suap. Anaknya habis itu kayak pengen muntah gitu, nggak apa-apa, tapi terambil bendanya, ya. Muntah itu saluran cerna, lebih bahaya saluran nafas gitu. Jadi kalau dia muntah apa? Kalau sudah terlihat, tapi kalau tak terlihat jangan masukin apapun ke dalam. Ya. Jadi pertanyaan bagus, kalau anak kecil jangan diginiin, ya. Kalau berat badannya kurang dari 12 kilo jangan diginiin. Jadi boleh dilakukan back blow dan chest thrust, caranya anaknya di sini, ya. Ada lagi? Terima kasih Pak Baharudin ya pertanyaannya. Oke, saya mohon maaf karena saya korupsi 11 menit. Saya harap pembelajaran kita hari ini tidak hanya berguna untuk diri kita sendiri, tapi menjadikan kita manusia yang lebih bermanfaat untuk lingkungan dan bisa diaplikasikan dan menjadikan kita manusia yang lebih baik, gitu ya. Saya minta maaf kalau kami dan tim ada salah-salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan selamat sore dan salam sehat selalu untuk Bapak Ibu sekalian. Selamat sore. Sore.